Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya, tentunya di channel Berpikir Positif. Dan semoga harapan saya, channel ini bisa mengedukasi kalian semua, bisa memotivasi kalian semua, dan bisa menemani kalian semua. Oke teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Sekali lagi, saya bukan dokter, bukan ahli herbal, juga bukan ahli medis. Hanya saja saya penyintas mantan penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, seperti kalian semua, teman-teman. Dan harapan saya, semoga kalian cepat sembuh. Dan saya doakan kalian cepat sembuh, cepat membaik, seperti sedia kala, diberi kebahagiaan, diberi kesenangan, serta ketenangan. Amin, amin, ya robbal alamin. Jangan di-skip video ini, karena saya akan membahas tentang tema tremor, biar-biaran, les-lesan, seperti ngambang, seperti mau pingsan. Oke teman-teman, jangan di-skip-skip. Semoga video ini bisa membantu bagi kalian yang sedang mengalami sensasi tremor, biar-biaran, les-lesan, seperti ngambang, dan kayak mau pingsan. Jadi memang banyak sekali sensasi-sensasi yang dialami bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Dan saya dulu juga sering mengalami hal tersebut. Sensasi bahkan bisa dikatakan 1001 sensasi, teman-teman. Tapi ini sangat penting kalian terapkan dalam pola pikir kalian, bahwa apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya, teman-teman. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya. Makanya mulai saat ini kalian harus bersikap masa bodoh amat, dan mau mengalihkan apa yang menghampiri, sensasi apapun yang menghampiri, kalian bisa mengalihkan. Ya belajar walaupun awalnya itu susah, awalnya itu sulit. Itu teman-teman. Oke teman-teman semua. Jadi, kenapa tremor terjadi? Biar-biaran, les-lesan, seperti ngambang, kayak mau pingsan. Itu disebabkan karena asam lambung kalian yang belum pulih. Dalam artian, asam untuk mengatur atau mengelola makanan itu disebabkan belum normal seperti biasa, teman-teman. Tapi itu tidak berbahaya. Nah, terus ketika makan itu pun nggak langsung cepat BAB, teman-teman. Pengalaman saya, karena pengalaman saya pernah ngalami sampai 3 hari, 4 hari, bahkan 5 hari itu pun baru BAB. Karena apa? Karena asam lambungnya itu belum normal seperti biasa, teman-teman. Jadi untuk pencernaan itu nggak normal. Jadi kalau makan terus-menerus itu ya sering ngumpul. Maksudnya sering ngumpul ke perut, terkumpul banyak. Tapi bukan berarti nanti ketika kumpul kalian nggak makan. Makan aja. Karena untuk apa? Untuk energi. Memang untuk pemrosesan, menjadikan energi, menjadikan daging sehingga berat badannya stabil, itu memang nggak seperti waktu normal, teman-teman. Maka banyak sekali bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder yang mengalami BAB turun. Saya pun mengalami turun sampai 5 kilo, begitu teman-teman. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Jangan dipikir kemana-mana, jangan terlalu dipikir, jangan dibikin stres, jangan dibikin khawatir. Itu wajar. Orang normal aja ketika nggak apa-apa, orang jarang makan aja lah ya. Maksudnya orang normal saja ketika timbang, kadang bulan sekian, bulan pertama itu beratnya 70 kilo.
terus turun menjadi 65. Kalau normal itu pun ya terjadi seperti itu. Cuma perbedaannya penderita anxiety disorder, ketika berat badan turun itu langsung panik, langsung was-was, langsung cemas. Waduh, ini kok berat badan saya turun, begitu pengalaman saya. Tapi itu tidak berbahaya teman-teman. Dan asam lambung penyembuhannya itu ya mudah sebenarnya teman-teman. Kalau kalian mau, cukup lakukan pola makan yang teratur aja. Makan yang teratur, sedikit-sedikit tapi sering. Makan sekali makan itu sedikit tapi sering, begitu teman-teman. Juga ketika makan, ya sudah, jangan menuruti pikiran yang disebabkan anxiety itu teman-teman. Jangan terlalu mikir yang berlebih, jangan berpikir yang nano-nano, jangan berpikir yang negatif, jangan pikiran yang ngaco, begitu. Karena ketika setelah makan mikirannya langsung mancing ke sensasi, nanti muncul enggak ya? Nanti muncul enggak ya? Pikirannya ngaco, aduh jam segini sore biasanya muncul. Itulah akhirnya apa teman-teman? Reflux terjadi, ganjel di kerongkongan, asam lambung naik. Jadi solusinya, ketika kalian makan, mau makan, kalian itu jangan pikiran khawatir, jangan menuruti rasa takut. Setelah makan pun ya jangan menuruti rasa was-was sama khawatir. Jangan mikir yang negatif, jangan mikir kemana-mana sama ngaco gitu. Kalau pikiran terlalu over, berpikir yang kemana-mana, akhirnya asam lambungnya naik, reflux. Lah ketika reflux, maka biar-biaran, kebas, les-lesan, tremor, sama ngambang kayak mau pingsan. Juga pikirannya itu liar, ngomong sendiri. Wah, sensasi bermunculan berurutan teman-teman. Itu pengalaman saya. Makanya pola pikir kalian harus diatur. Jangan berlebihan. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Jangan memikirkan sesuatu yang di luar ranah. Begitu. Lakukan. Itu belajar. Berlatihlah masa bodoh. Bersikap masa bodoh. Bodoh amat terhadap sensasi. Dan berusaha berlatih mengalihkan sensasi. Karena sensasi, apapun sensasinya, bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Apa yang kalian takuti, apa yang kalian was-wasi, coba kalian itu tantang. Saya pun sampai menyatat ini teman-teman. Apa yang dulu saya rasakan, apa yang takuti saya nyatet. Maka kalian harus berusaha. Kalian ketika berusaha terjadi sensasi, kedatangan sensasi kayak keliengan, tremor, les-lesan, piar-piaran, keringat dingin kayak mau pingsan seperti ngambang. Kita lihat faktanya. Kalian lihat faktanya, apakah iya pingsan itu terjadi? Pengalaman saya tidak teman-teman, cuma serasa seperti kayak mau pingsan, serasa-rasa kayak mau pingsan, kayak mau pingsan, dan pingsan itu tidak terjadi. Makanya ayo bersikap masa bodoh, mulai sekarang mau bangkit, melakukan metode-metodenya, jalan-jalan pagi, setelah jalan-jalan pagi, ayo berusaha berjemur. Memang pengalaman saya penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder itu ya sukanya males, pengennya rebahan, pengennya mengurung diri di dalam kamar, memegang HP. Mau keluar sebabnya takut, pengalaman saya. Tapi ketika saya lawan, saya melakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi, melakukan aktivitas yang saya senangi, melakukan metode-metodenya, nyatanya aman. Memang sensasi itu muncul. Begitu. Makanya ayolah bangkit, jangan menuruti rasa gundah gulana, tetap semangat teman-teman. Dan pasti kalian akan sembuh, upayakan dan lakukanlah diri kalian layaknya orang sehat. Kalian itu sehat. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Terus kayak tremor, biar-biaran, les-lesan, keringat dingin, kayak mau pingsan, ngambang, itu disebabkan pola pikir kalian yang terlalu over. Intinya kalian itu jaga pola makannya, pola pikirnya, sama pola hidupnya. Jangan begadang dulu, melakukan metode-metodenya. Itu disebabkan pikiran yang terlalu over.
Makanya kalian cobalah jangan over, makan yang teratur aja, sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, pasti itu akan hilang teman-teman, nggak awet. Itu semangat teman-teman, banyak maafnya, mohon dimaafkan Pak ya teman-teman, banyak salahnya dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.